warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan cek kebun timun kita. Ini timun Jepang dengan bibit Ronaldo F1. Ini perkiraan berumur sekitar 2 minggu dari hari setelah tanam, HST ya, bukan hitungan dari HSS, ini HST. Karena saya tidak melakukan semai terlebih dahulu, tapi langsung kita lakukan di lahan. Biji langsung kita masukkan di lahan. Karena kalau saya semai terlebih dahulu, prosesnya terlalu panjang dan kemarin sedang agak ribet. Tapi saya perhatikan kelembapan udara itu masih sangat baik, jadi tidak saya semai terlebih dahulu, tapi langsung kita tanam benihnya. Ini kurang lebih 2 minggu ini, 2 minggu setelah dari pemasukan biji ke dalam lubang. Oh ya, untuk pengolahan tanah kali ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pengolahan tanah kali ini kita lakukan selama 3 kali proses percampuran tanah. Jadi kita lakukan pertama itu dengan kultivator. Kita kultivator terlebih dahulu tanahnya, kemudian kita beri pupuk, kemudian kita lakukan pencampuran lagi. Setelah itu kita beri pupuk dasar TSP. Saya tidak pakai TSP 36 karena sangat kesulitan di sini. Saya pakai merek dagang Enviros untuk SP-nya. Kemudian saya lakukan rotari lagi, campur, kemudian baru jadi bedengan. Jadi seperti itu, tidak seperti biasanya itu kan pupuk saya taruh di tengah-tengah antara tanah dengan tanah. Kalau sekarang tercampur rata, baik pupuk kandang maupun pupuk tambahan SP36-nya. Di sini tidak begitu bagus pertumbuhan, ternyata ada hama kemarin tuh sempat kita kendalikan. Hamanya bekecot dan kalau di tempat kami namanya janggel ya, yang lembut lunak itu pemakan tanaman. Ini daunnya dimakan, batangnya dimakan itu. Cuma sudah berusaha kita kendalikan, tapi memang serangannya sangat tinggi. Tapi alhamdulillah ini masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kita masih diberikan sisa seperti ini ya, untuk bisa kita rawat dengan maksimal. Ini nampak sudah mulai muncul tunas-tunas ini dan bakal-bakal buah di sini. Nih, alhamdulillah ini bagus pertumbuhannya nih. 1, di sini 2, 3, 4, 5. Ini kita sudah pendekkan ya. Kita kasih CPT, ZPT ya, bukan CPT, tapi lebih mudah dikatakan dengan kata-kata CPT. Kita lakukan dengan ZPT itu agar tumbuhannya agak kerdil, pertumbuhannya ini tidak terlalu panjang. Ini ruas-ruasnya, ini ruasnya kan tidak terlalu panjang, hanya 1 jari nggak ada. Ini seperti ini. Ini untuk semakin batangnya juga kuat, tapi juga agar pertumbuhan maksimal dalam hal pembuahan. Ini kita sudah kasih perangsang buah itu sudah kita kasih. Kita masukkan kemarin itu Gandasil B sama kalsium. Ini MKP sudah masuk sekali, tapi dosisnya kecil. Dan ini tadi baru saja saya lakukan penyemprotan ya, itu masih tangkinya di sana. Dan banyak kegiatan itu yang di atas tanaman cabai. Jadi memang tidak kita buat sama semua tanaman satu lahan, itu enggak, kita buat beda-beda buat antisipasi harga. Nanti kalau cabainya harganya tinggi, kita punya kerai timun Jepang seperti ini, harganya baik, kita punya gitu. Jadi ini lahan ini nggak begitu luas. Kita lahan di sini sekitar berapa ya, 5.000 meter. Ini kita bagi 3. Ini untuk tanamannya. Ini yang bawah itu kita kasih timun Jepang. Dan seperti ini sudah butuh pemangkasan lagi. Ini karena sebagai para untuk tanaman Jepang tahun lalu, tanaman Jepang labu siam. Ini saatnya kita pangkas, nanti akan kita pangkas siang nanti. Karena kemarin 1 minggu saya baru saja dari
pelatihan budidaya tanaman kopi. Karena di tempat kami juga ketinggiannya tinggi, jadi ada tanaman kopi itu juga harus kita rawat dan kita harus sekolah teman-teman. Jadi ilmu itu harus kita cari. Tidak bisa kita hanya ikut warisan nenek moyang aja. Ilmu itu harus berkembang, harus kita upgrade. Di kemarin saya sekolah di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao itu untuk upgrade tanaman kopi. Ini bisa kita lihat ada bekas-bekas tanaman kopi di daerah sini. Karena dulu sini memang tanaman kopi mayoritas, tapi hortikultura menjadi suatu primadona, jadi terpaksa kita ya harus ikuti tren dalam rangka untuk panen cepat menghasilkan uang ya. Ini kembali ke topiknya di sini untuk tanaman timun kita. Ini sudah mulai butuh perawatan. Ini beda dengan di Jepang ya. Kalau di Jepang itu cukup pakai tali, ini pakai tali raffia. Jadi diputar gitu, diputar di sininya. Cuman karena di sini posisinya di pegunungan, rawan dengan angin, jadi tidak berani dengan sistem itu. Jadi tidak semua teknologi itu bisa kita adopsi ya teman-teman. Jadi perlu kita pertimbangkan baik dan buruknya, sisinya itu bagaimana di tempat kita. Sesuaikan dengan agroklimat yang ada di tempat kita. Oh ya, kalau ada yang lihat tadi ini tumpang sari memang teman-teman. Kalau kita coba kita di sini ya. Di sini ini adalah brokoli teman-teman, ini brokoli. Dan sini saya katakan di sini kembangkul ya, katanya kembangkul itu. Kalau brokoli kan hijau, kalau kembangkul itu di sini putih. Namanya apa ya itu ya? Lupa saya. Tapi di tempat kami itu disebut dengan kembangkul. Di sini sawi Pak Coy itu. Ini 30 hari panen nih teman-teman. Lumayan. Ini untuk menyerap unsur hara di sini. Unsur hara yang ada di sini. Karena dari sini itu kalau kita lakukan pemupukan itu pasti menetes ke sini. Nah, ini ada yang makan di sini. Daripada hanya gulma, nah, biar dimakan Pak Coy ini, ada nilai lebihnya. Biasanya panen dari Pak Coy ini cukup untuk bayar tenaga ya teman-teman. Karena saya nggak melakukannya sendiri, saya dibantu oleh beberapa teman. Tenaga kita itu ada 3. Di sini tumpang sari. Harapannya dengan tanaman ini ada brokoli itu bisa membantu meringankan biaya. Karena dalam sekali tanam kita beberapa hal ini namanya tumpang sari dengan cara intensifikasi pertanian ya teman-teman. Nah, ini sampai pojok udah. Nah, coba kita lewat yang bagian bawah ya. Ini memang agak panjang lahan kita ke sana, sekitar hampir 100 meter. Ini dari satu bedeng ini ke sana 100 meter. Kita bagi menjadi 3 kita buat jalan ke atas, dari atas ke bawah sana kita jalan, dan di sana juga kita beri jalan. Karena kalau 100 meter itu nggak bisa kita beri jalan, kita kerepotan dalam perawatan. Kalau sebenarnya saya rekomendasikan itu 25 meter. Tapi kalau 25 meter diberi jalan, tiap 25 meter diberi jalan, sayang juga lahannya itu. Nah, coba kita lewat yang bawah. Sebenarnya pertumbuhannya agak merata ya teman-teman. Agak merata karena kita perlu di sini perawatan yang intensif. Nah, karena di sini tidak greenhouse, kita belum pakai greenhouse, jadi kita harus sering-sering ke kebun. Jadi kunci daripada tanaman baik hortikultura maupun apapun itu ya kita harus sering-sering ke kebun untuk cek lokasi, cek apa semuanya lah kita perlu cek di sini. Oh ya, di sini juga ini tumpang sari juga di sini sebenarnya. Ini sudah mulai muncul di sini. Ini kita lihat ke bawah. Nah, ini. Nah, kita lihat. Nah, di sini tanaman buncis. Ini buncis jenisnya Trisna. Buncis ungu, teman-teman. Jadi ungu. Ini belum seharusnya kelihatan. Jadi kita tutup lagi dulu. Ini belum seharusnya kelihatan karena ini baru 4 hari. 4 hari itu belum boleh kena panas. Masih harus kita tutup dulu. Ini nanti akan kita rambatkan di sini. Di pokok-pokok ini, tanaman penguat ini. Jadi ada nilai plus di sini. Dan jaraknya sangat jarang sekali. Dari sini sana tiap pokok-pokok tanaman itu kurang lebih 2 meter, 2,5 meter lah bisa dikatakan. Karena kita multifungsi satu lahan bisa berganti-ganti tanaman. Oke, kita jalan ke sana. Ini nampak gulma sudah mulai muncul. Ini harus kita lakukan pembersihan. Ini jadwal pembersihan gulmanya besok ya teman-teman. Jadi memang menanam timun Jepang itu harus kita perhatikan dari kelembapan udaranya. Kemarin ini belum kita pangkas karena kita bantu
untuk kelembapan udara dalam proses perkecambahan. Daripada saya pakai para-para di atas, jadi saya pakai asumsi kalau kita pakai naungan dulu, ada pengatur untuk suhunya agar lembab dan daya cambahnya dari si timun Jepang ini merata. Dan ini sudah saatnya harus kita pangkas. Nanti siang kita harus bersihkan ini. Untuk membersihkan seperti ini nggak lama teman-teman. Kita pakai alat manual di sini, pakai gergaji. Jadi gitu. Oh ya, ini belum diberesi sama teman-teman nih. Tuh seperti ini selang-selang ini. Ini kita harus kontrol, walaupun ini di musim penghujan ya teman-teman. Kita harus kontrol airnya, kadar air di tanah itu seberapa. Karena timun Jepang itu nggak boleh kering, nggak boleh terlalu basah. Kalau terlalu basah kacau, bisa mati dia, mudah layu. Tapi kalau terlalu kering, nggak subur dia, tumbuhnya nggak baik. Dan ini baru akan kita berikan pupuk susulan besok. Nah, itu tadi sisa pengobatan udah klenger itu namanya. Kita zoom ya. Nah, itu. Nah, klenger itu. Mati dia. Sebenarnya itu bukan hama tanaman timun, tapi karena kita bersebelahan dengan tanaman cabai, yang cabai kita semprot kemarin, akhirnya lari itu hama ya. Dan serangan terparah di tempat kita kemarin tuh memang bekicot sama saya katakan tadi jangkel itu ya. Ini nggak rata, yang di sini sebelah sini nggak rata. Jadi tidak semuanya baik ya teman-teman, tetap ada sisi minusnya dalam suatu budidaya, baik apapun juga. Ini nggak rata, yang sini nggak rata. Nah, ini sampai sana, tuh sampai nggak kelihatan pojoknya ya teman-teman. Jadi harus semangat dalam pertanian itu. Memang kita harus jeli, harus sering-sering ke kebun. Daripada tongkrong di rumah, saya sarankan tetap kita ke kebun. Entah ngapain di kebun, tapi kita ke kebun. Setidaknya kalau hama datang itu takut dengan kita. Setidaknya seperti itu ya teman-teman. Oke, nanti kita sambung lagi dalam selanjutnya, video selanjutnya. Untuk proses seperti ini kita harus beri tali di sini teman-teman, di atas ini kita harus beri tali. Karena nanti setelah tanaman timun ini kita plan akan beri kita tanaman tomat di sini teman-teman. Setelah timun nanti tomat yang akan kita tumpang sari dengan cabai. Cabainya saya pakai jenis cabai putih, kalau dikatakan cabai serat atau cabai merah itu ya teman-teman. Ini, dan hama itu juga kerasan di tempat-tempat yang terlalu banyak tumbuh gulma teman-teman, jadi harus dibersihkan. Ini material sisa kemarin, ini yang sisa, benih-benih sisa itu kita tanam di sini, di dua lahan ini. Nah termasuk ini ada sisa, ini kita coba di sini. Dan ini berhasil teman-teman, kayak gini. Ini di sini brokoli itu berhasil, pernah saya coba di sini berhasil. Asal bedengan kita tinggi. Nah ini bedengan kita tinggi ini. Kalau bedengan kita nggak tinggi, nggak bisa tuh dikasih di situ. Dan gulma harus kita bersihkan. Nah itu ya. Nah, gitu kita stop dulu ya teman-teman. Untuk besok kita review lagi. Tuh tetap berkebun, semangat, dan jangan pernah putus asa. Memang harga itu fluktuatif. Tapi walau harga itu fluktuatif, kita harus tetap menanam. Itulah petani. Karena tanpa petani, negeri ini mau makan apa? Itu ya. Jadi tetap semangat teman-teman. Entah apapun profesi kamu, kalau kamu punya tanah, manfaatkan untuk pertanian. Kalau nggak bisa pertanian yang instan, ya pertanian yang jangka panjang, sistem perkebunan. Apa aja gitu. Yang penting kamu itu harus berkarya, gitu ya. Oke, sekian dulu. Semoga ini bermanfaat. Sharing-sharing, bila ada yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, bisa tekan like dan subscribe. Terima kasih juga yang berkenan dengan share, kita bisa sharing-sharing ilmu. Itu terima kasih, saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.